merepresentasikan tentang contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang Pancasila. Yap, siapa sih rakyat Indonesia yang nggak tahu Pancasila? Merupakan suatu agenda wajib bukan memproklamirkan Pancasila dalam upacara bendera merah putih yang rutin diadakan setiap hari Senin. Walaupun menjadi agenda rutin, rupanya masih banyak juga loh yang belum mengerti dan memahami nilai-nilai Pancasila dalam keberadaan hidup sehari-hari. Seperti yang kita tahu, Pancasila sendiri terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca sendiri memiliki arti sebagai 5, dan sila memiliki arti sebagai prinsip atau asas. Dan jika digabungkan, Pancasila memiliki arti sebagai 5 dasar atau 5 pedoman yang mengatur kehidupan bangsa bernegara bagi rakyat Indonesia. Ideologi utama penyusun Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan simbol bintang emas yang bermakna sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya rohani bagi umat manusia. Selanjutnya, sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan sebagai simbol rantai yang disusun dengan 17 gelang yang saling menyatu yang mengartikan bahwa sebagai manusia kita harus saling membantu dan tolong-menolong. Dan selanjutnya sila ketiga yakni persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin dan memiliki akar yang menjulur ke bawah yang diartikan sebagai tempat berteduh dan berlindung bagi rakyat Indonesia dalam kebersatuan masyarakat. Dan kemudian ada sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan sebagai kepala banteng. Hal ini dikarenakan banteng dianggap sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, sama halnya seperti manusia yang saat mengambil suatu keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Dan salah satu caranya yakni musyawarah mufakat. Terakhir yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersimbolkan padi dan kapas. Hal ini melambangkan padi sebagai bahan pangan dan kapas sebagai bahan sandang, yang berarti tidak adanya kesenjangan antara manusia masyarakat Indonesia. Itu sih contoh-contoh pengaplikasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yakni yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan ajaran kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, menerapkan toleransi antar umat beragama serta tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Dan yang terakhir yang paling penting yakni tidak mencemooh atau merendahkan agama maupun pemeluk agama lainnya. Selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contoh dalam pengaplikasian sila kedua ini yakni saling membantu antar masyarakat yang terkena musibah serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar membantu kepada orang yang membutuhkan juga merupakan salah satu contoh loh dalam pengaplikasian sila kedua ini. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menggambarkan di mana masyarakat Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal sederhana yang paling bisa kita lakukan yakni dengan memberikan kursi prioritas bagi orang-orang yang lebih membutuhkan, seperti lansia, ibu hamil, balita, dan penyandang disabilitas di saat kita menggunakan transportasi umum. Serta saling menghargai umat manusia baik perbedaan ras, suku, agama maupun usia. Dan jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan kita terpecah belah ya. Selanjutnya sila keempat. Dalam sila keempat ini menitik beratkan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat, sehingga meminimalisir terjadi ketegangan sosial yang dapat menyebabkan perpecahan antar golongan masyarakat, di mana contoh yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yakni dengan meredam setiap permasalahan atau konflik antar sesama
dengan diskusi bersama dan pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menggambarkan keadilan hak-hak setiap manusia, baik yang kaya ataupun miskin, tua maupun muda, pejabat ataupun rakyat biasa. Seharusnya sih semua manusia memiliki hak yang sama di mata hukum, bukan? Dari penerapan sila ke-5, yakni dengan tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat, tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar, dan pastinya menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Nah, ini contoh-contoh yang telah saya paparkan tadi bisa dan sanggup pastinya kan untuk dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pasti dan harus bisa. Sekian presentasi dari saya, Diah Fadila. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.